Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di video pembelajaran jarak jauh khusus untuk anak usia SD kelas 6 dan juga khusus untuk memandu orang tua peserta didik kelas 6 yang saat ini lagi menjalankan pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan video pembelajaran ini sedikit membantu orang tua peserta didik kelas 6 dalam membimbing dan mengkoreksi hasil pekerjaan anak-anak kita. Baik Yanda dan Bunda, kali ini kita di tema 5 subtema 3 pembelajaran 2 halaman 131 sampai dengan 144 dan disertai dengan pembahasan soal latihan. Sumber materinya dari buku tematik terpadu kelas 6, dan sebelum dimulai kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Silakan di dalam hati di tempatnya masing-masing. Kemudian setelah berdoa jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang saat ini sedang diprogramkan oleh pemerintah kita untuk sedikit membantu memutus rantai sebar virus COVID-19. Mudah-mudahan dengan peran serta kita dalam mematuhi protokol kesehatan, COVID-19 segera beranjak dari negeri ini dan dari dunia pada umumnya. Amin. Baik Bapak dan Ibu sekalian, jika sudah berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, kemudian setelah mematuhi protokol kesehatan juga, kita mulai dengan pembahasan kita. Namun ini tujuan pembelajaran yang harus dipahami oleh anak-anak kita. Ada kurang lebih 6 tujuan pembelajaran. Selanjutnya, setelah mengetahui tujuan pembelajarannya, di halaman berikut disuguhkan dengan bacaan teks yang berjudul Gelang Benang Kreativitas Mengisi Waktu Luang. Ingatkah kamu bahwa kreativitas menjadi modal utama dalam berwirausaha? Selain itu diperlukan juga ketekunan dalam berwirausaha, seperti kisah Man berikut ini. Kreativitas dan ketekunan adalah modal dalam melakukan wirausaha. Baik, baca Gelang Benang Kreatif Mengisi Waktu Luang. Nah, Man adalah seorang anak laki-laki susu Sasak dari desa Sade, Lombok. Usianya hampir 12 tahun. Ia baru saja menyelesaikan ujian akhir tingkat SD di sekolahnya. Usai sekolah, Man dan beberapa teman seusianya secara kreatif mengisi waktu luang dengan berjualan aneka warna gelang benang buatan sendiri. Nah, sejak dini anak-anak suku Sasak terbiasa menyaksikan kaum ibu memintal benang dan menenun kain. Sisa benang aneka warna mereka jalin dengan beragam kreasi untuk dijadikan gelang. Nah, itu pembuka daripada bacaan teks tersebut. Kemudian selanjutnya kalian baca masih kisah tentang Man dengan gelang benangnya sampai halaman berikutnya, dan di halaman berikutnya ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Contoh, apa jenis usaha yang dilakukan Man dan teman-temannya untuk mengisi waktu luang mereka? Nah, kita bahas satu persatu. Ini adalah contoh jawabannya. Jadi Man dan teman-temannya itu berjualan aneka warna gelang. Kemudian mengapa diperlukan kreativitas dan ketekunan dalam menjalankan usaha tersebut? Nah, ini jawab contohnya. Karena kreativitas dan ketekunan dapat membuat usaha yang dijalankan lebih berkembang. Dan seterusnya, ini nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Baik, kemudian kita lanjut pada halaman berikutnya. Nah, kamu juga dapat belajar berwirausaha. Ayo kita belajar membuat kemasan produk yang menarik. Kali ini kita belajar cara membuat tabung dan kerucut. Nah, seperti ini. Ini tabung bentuknya. Ini kerucut. Ini sudah familiar kalian lihat pada kemasan-kemasan produk-produk makanan yang sering kalian beli. Nah, apakah kamu pernah menemukan kemasan seperti ini? Ada yang berbentuk tabung, ada yang berbentuk kerucut. Pasti pernah ya. Misalnya kemasan yang berbentuk tabung ada di kemasan sarden ya. Kemudian ada di kaleng susu dan lain-lain. Cari yang lainnya apa yang kemasannya seperti tabung. Kalau kerucut, ini udah familiar kesukaan ke anak-anak kita, ditemukan pada kemasan es krim. Nah, seperti ini ya, ada konnya berbentuk seperti ini. Kemudian di kemasan kacang rebus yang pakai koran itu atau pakai kertas itu, bentuknya dipintal seperti itu. Nah, kemudian di halaman berikutnya, nah ini adalah penjelasan tentang tabung.
Ayo kita cari sifat-sifat tabung, bahwa tabung memiliki alas. Nah ini alasnya. Ya, tabung memiliki 3 sisi, yaitu alas, atap, dan selimut. Ini alas, ini atap, ini selimut. Ya, nanti sebentar ya. Kemudian bagaimana menghitung volume tabung? Nah, langkah 1, tentukan jari-jari dasar lingkarnya dulu. Nah, seperti ini. Ikuti langkah-langkahnya, kemudian nanti kalian akan menemukan rumus daripada rumus tabung tersebut ya, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara menghitung volume tabung? Nah, ini volume alas kali tinggi. Nah, ini rumusnya. Nah, lanjut, ini tentang kerucut ya, dibahas saja dulu tentang kerucut, dibaca karena sudah jelas di sana. Kemudian nih, misalkan jari-jari lingkarannya ini ya, ini jari-jari lingkarannya dibahas langkah 2, langkah 3, dan seterusnya. Kemudian di halaman berikutnya itu kalian baca aja dulu. Nanti kalau ada yang tidak paham dan tidak mengerti, silakan komunikasikan dengan Bapak dan Ibu guru ya. Ini langkah 4. Nah, ini langkah 5, dan volume kerucut sama dengan 1/3 luas ke alas kali tinggi. Volume silinder ini ya. Nah, ini nanti diisi ya. Nah, selesaikan soal berikut. Sebuah kemasan cenderamata berbentuk tabung dengan tinggi 12 cm, diameter alas tabung adalah 6 cm. Hitunglah volume tabung tersebut. Ini contohnya. Jadi rumus volume tabung luas alas kali tinggi, karena ini, nah ini volume V kali R kuadrat, ini luas alasnya, kemudian tinggi. V-nya 3,14 atau 22/7, boleh kita gunakan 3,14. R-nya jari-jarinya, karena ini diameter 6, berarti jari-jarinya 3. Jadi 3/2 kali 12. Jadi 3,14, 3/2 itu 9 kali 12. Hasil akhir adalah 339,12 cm3. Nah, jadi volume tabung tersebut adalah 339,12 cm3. Nah, itu untuk soal yang nomor 2. Sebuah kemasan makanan berbentuk kerucut, tinggi kerucut tersebut adalah ini. Jari-jari alasnya adalah seperti itu. Hitunglah luas kerucut tersebut. Ini contohnya. Kita cari garis logisnya dulu. Ini sudah jelas rumus luas kerucutnya. Nah, hasil akhirnya ada 200,46 cm persegi. Nah, itu. Dan seterusnya ya, ini soal nomor 3. Ini contohnya, ini pembahasannya. Kemudian ini hasil akhir dari kedua bangun tersebut, karena ada 2 bangun, ada kerucut, ada tabung. Kita cari dulu volume tabungnya ini, rumusnya V kali R kuadrat kali T. Kita namai VA, volume kerucut B. Nah ini ya, volume kerucut, nah ini B, kita namai VB atau volume B. Ini rumusnya V kali R kuadrat kali T kali 1/3. Ureanya seperti ini. Nah, ini totalnya antara 2 bangun tersebut adalah 2156 cm3. Ya, lanjut. Nah, buatlah soal. Nah, ini mudah, silakan buat sendiri, cari referensi pada soal-soal yang telah dipelajari atau di referensi-referensi yang lain. Buat sendiri, ini mudah ya. Tidak diberi contoh. Kemudian, nah, ayo berkreasi, ini juga mudah. Kalian hanya mencari setelah itu kamu akan menghias kemasan tersebut sebagai embalase. Apa itu embalase? Adalah reklame pada kemasan produk yang berisi pesan-pesan grafis yang menarik untuk konsumen. Nah, amati berbagai kemasan produk yang disediakan gurumu. Nah, kalau lagi online mungkin disediakan nanti di grup masing-masing. Nah, kemudian apakah kamu menemukan gambar atau simbol pada kemasan tersebut? Jelaskan. Kalau menemukan, saya menemukan gambar dan simbol pada kemasan yang diperlihatkan oleh Bapak dan Ibu guru. Kemudian apakah kamu menemukan tulisan? Pasti ada tulisannya. Ya, apa yang membuat kemasan tersebut menarik? Ya, bisa kalian delit dari segi gambarnya, dari segi tulisannya, dari segi kemasan produk itu sendiri, sehingga membuat konsumen tertarik untuk melihat ataupun untuk membeli. Ya, ini selanjutnya jaring-jaring kerucut. Ya, kalian pelajari. Ya, kemudian terakhir, ayo renungkan. Apa yang belum paham, apa yang belum mengerti, silakan komunikasikan dengan anak-anak kita. Kalau belum menemukan titik temu, komunikasikan dengan Bapak dan Ibu gurunya masing-masing melalui WhatsApp group atau media-media pembelajaran online, grup-grup online, pembelajaran online lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh.